seperti Engkau menciptakan kami sempurna adanya Tuhan. Mari tolong kami umat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Engkau berkati kami yang ada ini Tuhan, dan persiapkan hati kami untuk sebentar menerima kebenaran firman Allah dalam hati yang lemah lembut, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman ini urapi dalam kuasa Roh-Mu Tuhan, supaya menyampaikan firman bukan dengan pikiran manusia, tetapi benar-benar oleh karena dorongan Roh Allah yang ada dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga kami pulang mendapatkan satu kepuasan di dalam Tuhan, dan kami akan bersukacita, kami akan berbahagia di dalam Tuhan, sebab itulah merupakan kerinduan hati kami. Terima kasih buat segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, bahkan puji-pujian yang sudah kami kumandangkan kepada Tuhan menjadi satu berkat untuk memberkati setiap kehidupan kami, untuk membawa kami masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami percaya Engkau telah ada di tengah kami sebagai Imam Besar Agung Tuhan, untuk melayani kami dalam kebenaran firman Allah. Terpujilah Engkau Bapa-Ku yang hidup, terpujilah Engkau Raja yang sungguh luar biasa bagi kami. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Amin. Selamat duduk saudaraku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Merupakan satu sukacita yang sangat begitu besar yang dapat kami rasakan di dalam ibadah kita saat ini, sebab menyanyikan satu pujian kepada Tuhan adalah merupakan satu persembahan. Namanya persembahan buat bibir kita kepada Tuhan, yang menunjukkan, membuktikan bahwa kita mengagungkan Dia, memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Dan sukacita itulah yang mendatangkan hadirat Allah, hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita hari ini, sehingga Dia juga bersukacita untuk melayani kita di dalam kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita ini renungkan di dalam hati kita, supaya kita nanti pulang dari tempat ini mendapatkan suatu kepuasan rohani untuk menggantikan kepuasan lahiriah. Tetapi kita mau butuh kepuasan rohani, sebab itulah yang tidak ditemukan oleh manusia di luar Tuhan, tetapi orang-orang yang ada dalam Tuhan dapat mengalami, dapat merasakan kepuasan rohani. Dan kepuasan itu tidak pernah dapat diberikan oleh dunia. Kepuasan itu tak pernah dapat dibeli dengan harga barang-barang yang fana, tetapi hanya diberikan dengan pengorbanan yang sangat begitu besar dari Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tadi kita sudah mendengar satu kesaksian pertama di waktu dalam acara kenaikan sekaligus pembaptisan umat Tuhan, kita juga melihat bagaimana Tuhan sangat berhadirat di tengah-tengah kita lewat sukacita yang kita alami bersama, dengan kebahagiaan yang kita miliki, sehingga membuat kita dapat melihat bagaimana Tuhan sangat membahagiakan setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati semua umat Tuhan yang baru lahir. Saya mengatakan baru lahir, memang begitulah menurut kebenaran firman Tuhan. Di saat manusia itu telah dikuburkan dan dibangkitkan kembali lewat baptisan air, maka disitulah Tuhan berkata, kamu telah lahir kembali. Lahir bukan lahir dalam fisik jasmani kita, tetapi lahir, yaitu lahir dari Tuhan, lahir bagi Tuhan, dan kita menjadi umat Tuhan, dan kita menjadi warga kerajaan Allah, dan kita menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Amin. Jadi orang-orang umat Tuhan yang telah dibaptiskan, ingat, saudara lagi bukan warga kerajaan dunia, tetapi saudara sudah menjadi warga kerajaan Allah. Walaupun kita hari ini berdomisili di dunia, tetapi nama saudara telah didaftarkan di dalam warga kerajaan Allah. Puji Tuhan. Itu sukacita yang dapat kita alami dalam kehidupan kita.
Nah, berhubung nanti juga masih ada pemberkatan penyerahan anak daripada saudara Bapak kalian, maka kita juga berdoa supaya juga nanti anak ini benar-benar menjadi satu anak yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi dipakai oleh Tuhan. Sebab orang yang diserahkan kepada Tuhan seringkali di saat diserahkan tidak lagi benar-benar dipakai oleh Tuhan, tetapi jauh dari Tuhan. Tetapi kita perlu harus memahami di saat kehidupan kita menyerahkan seorang anak kepada Tuhan, di mana kita sedang membuat Allah berkuasa di dalam kehidupan anak itu, dan kita harus relakan sebagaimana anak itu dipakai Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Kita sebagai orang tua harus tetap mendukungnya di dalam doa kita supaya anak-anak ini tetap menjadi anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Dalam Tuhan. Maka nanti kita akan kembali adakan penyerahan anak. Kiranya Tuhan menolong semuanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan sebagai firman yang ingin kita renungkan bersama-sama di dalam diri kita untuk menjadi satu remah di dalam hati saya dan saudara tentang ragi. Sebab ragi ini memang betul-betul menjadi satu hal yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab menurut kebenaran firman, begitu banyak macam-macam ragi di dalam hal yang rohani yang harus kita jaga, yang harus kita waspadai. Sebagaimana kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ada ragi kejahatan, ada ragi keburukan, ada ragi dosa, ada ragi kemunafikan. Malam siang ini saya kembali mengajak kita untuk mengenal ragi ajaran Saduki. Ragi ajaran Saduki ini adalah merupakan satu ragi yang sangat begitu harus kita waspadai, harus kita jaga. Jangan sampai ada ragi ini dalam hati saudara dan saya yang nanti membuat kita tidak lagi percaya ada kebangkitan, yang membuat kita tidak lagi percaya ada lahir baru. Tetapi lewat firman Tuhan akan memberikan jawaban bagi saya dan saudara bahwa ragi Saduki ini benar-benar adalah ragi kesesatan, sesatnya ya, ragi kesesatan. Nah, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 ya. Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5, di sini kita melihat satu pernyataan dari Yesus sendiri yang menyinggung soal ragi Saduki. Puji Tuhan. Mari ya, nanti seterusnya dalam ayat-ayat selanjutnya terus kita dibaca. Puji Tuhan. Ya, tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Ya. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ya. Sampai di situ, berjaga-jagalah kamu terhadap ragi orang Farisi dan juga ragi orang Saduki. Kita sudah belajar tentang ragi Farisi, yaitu ragi kemunafikan. Ya. Ragi kemunafikan ini seringkali terjadi ada di dalam kehidupan orang Kristen ataupun kehidupan anak Tuhan, terkhusus hamba Tuhan, para pendeta-pendeta seringkali diselimuti dengan jubah kemunafikan atau dikatakan ragi kemunafikan itu. Kita sudah belajar sesuatu yang dikasih oleh Tuhan. Jika seseorang dikuasai oleh ragi kemunafikan, maka hidupnya sulit untuk dibaharui. Karena apa? Karena ada ragi yang menutupi pelanggaran, kejahatan yang dia miliki dalam hatinya. Maka Tuhan mengatakan sangat begitu kita harus berwaspada dan kita harus berjaga dalam ragi itu. Nah, saya percaya di dalam umat Tuhan di tempat ini tidak ada ragi kemunafikan. Puji Tuhan. Amin ya. Amin. Jangan ada ragi kemunafikan, tapi kita semua menjadi kehidupan yang terang. Yang kita terang semua, tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tertutupi.
Tetapi kita semua menjadi anak-anak yang sudah terang, tidak ada kemunafikan. Puji nama Tuhan. Sebab kemunafikan ini juga menunjuk satu kepura-puraan. Pura-pura melayani Tuhan, tapi tidak melayani Tuhan sesungguhnya. Pura-pura memuji Tuhan, tetapi hatinya tidaklah memuji Tuhan. Nah, kemunafikan inilah yang harus kita jaga di dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang hidup bagaikan orang-orang Farisi. Nah, sekarang kita akan melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ragi orang Saduki. Ini ragi ajaran. Mengapa saya mengatakan ragi orang Saduki ini adalah ragi dari ajaran? Sebab dia mengajarkan, sebab dia mengajarkan kepada orang-orang Yahudi atau orang Israel bahwa dia berkata tidak ada kebangkitan itu. Dan ragi ajaran Saduki berkata tidak ada kebangkitan. Artinya orang mati akan tetap menjadi mati. Orang mati itu tidak akan pernah bisa bangkit. Seakan-akan mereka menolak kebangkitan pribadi Yesus yang telah mati dan bangkit kembali. Dan itulah merupakan ajaran kesesatan yang disebarluaskan oleh orang-orang Saduki di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan saya sangat begitu berkeyakinan salah satu orang yang terkena dalam ragi ini adalah Rasul Paulus. Maka di saat Paulus bertobat mengenal pribadi Yesus dalam kehidupannya, dalam suratan Filipi dia berkata, yang ku kehendaki ialah supaya aku mengenal kematian dan bersekutu dalam kebangkitan Kristus itu. Maka saya mengatakan, ragi ini sangat begitu berbahaya ada di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Jikalau ragi ini ada dalam hidup saya dan saudara, ingatlah, maka kita tidak akan pernah mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus tentang ragi ini? Tuhan berkata, ragi orang Saduki adalah ragi kesesatan. Coba lihat di dalam Matius 22 ayat yang ke-23. Nanti kita lompat pada ayat yang ke-29. Puji Tuhan. Ya, Matius pasal 22 ayat 23. Nanti kita lompat pada ayat 29. Puji Tuhan. Ya, terus kan? Haleluya. Ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Terus kan? Ya. Mereka bertanya kepadanya. Ya, lompat saja ayat 29. Ya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Kamu sesat. Ini sebenarnya dikatakan kepada orang Saduki dan juga orang Farisi serta ahli-ahli Taurat. Kamu sesat, sebab kamu mengatakan tidak ada kebangkitan dari orang mati. Kamu tidak tahu sebenarnya Allah berkuasa menghidupkan orang mati. Allah yang berkuasa membangkitkan orang-orang yang mati. Ragi ini saudara yang dikasih Tuhan merupakan satu ragi ajaran yang akan membawa kita di dalam kesesatan, untuk membawa kita bahwa Yesus yang telah mati bangkit bagi saya dan saudara itu tidak benar. Dan itulah sekarang yang kita melihat suatu ajaran yang disebarluaskan dalam satu agama, bahwa Yesus yang dipercayai orang Kristen Nasrani itu tidak pernah Yesus yang telah bangkit. Tapi saya akan menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji, Yesus yang kita yakini dalam hati kita adalah Dia, Yesus yang telah bangkit bagi kita semua. Amin. Dia telah bangkit bagi saya dan saudara. Nah, kalau kita ingin belajar tentang ajaran Saduki, kita harus tahu apa arti kebangkitan. Apakah makna kebangkitan bagi orang Kristen yang sesungguhnya, supaya nanti di saat kita dapat menghadapi ajaran-ajaran ini tidak tertutup kemungkinan ajaran ini akan semakin menyebar di dalam dunia ini. Tetapi kita harus lebih meyakinkan hati kita bahwa kebangkitan sangat berguna bagi saya dan saudara. Amin. Mungkin kita sebagai orang Kristen
terkhusus kita karismatik, yang identik bicara tentang lahir yang baru, hidup kembali. Tetapi kita menyadari, seringkali kita bicara tentang hari kebangkitan, tetapi kita tidak tahu apa tujuan kebangkitan. Dan itulah sebenarnya yang membuat ajaran Saduki ini sangat cepat berkembang di dalam orang-orang Israel, orang Yahudi, sebab mereka belum paham apa itu makna kebangkitan itu. Tetapi kita ingin melihat, jika Yesus menentang ajaran Saduki yang tidak berkeyakinan adanya kebangkitan, tapi Yesus berkata, waspada, berjaga-jaga. Sebab jika kamu percaya ajaran itu, maka kamu akan kehilangan makna kebangkitan. Dan makna kebangkitan inilah yang tetap ingin kita nikmati di dalam kehidupan kita sebagai orang yang Kristen, sebagai anak Tuhan. Maka saya ingin menyatakan kepada kita saat ini, apakah makna kebangkitan itu dalam kehidupan kita? Dalam minggu ini kita mau belajar bahwa kebangkitan itu memiliki makna yang sangat begitu luar biasa. Tetapi sebelumnya kita dulu melihat apakah benar Yesus bangkit bagi saya dan saudara. Nah, kita lihat sebentar dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 nanti sampai ayat yang ke-7. Di sini kita dapat melihat Yesus benar-benar bangkit dari orang mati. Itu bukan hanya merupakan cerita ataupun histori manusiawi, tetapi benar-benar bahwa kebangkitan Yesus Kristus nyata menjadi satu realita dalam kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini. Ya, coba kita lihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang 5 dimulai, teruskan. Ya, Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Ya. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa engkau mencari yang hidup dari antara orang mati? Bukankah waktu itu Yesus telah mati, tetapi waktu murid-muridnya datang ke kuburan untuk mencari Yesus yang telah mati itu, tetapi ada seorang berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Itulah menunjukkan Yesus telah bangkit dari kematian. Amin. Yesus yang telah mati itu telah bangkit bagi saya dan saudara. Dan oleh karena kebangkitan itu nanti kita melihat betapa besar maknanya dalam kehidupan saya dan saudara untuk menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita, supaya kita jangan bergeser dari ajaran tentang kematian dan kebangkitan. Kita harus kuat di dalam ajaran itu. Yesus yang mati telah bangkit. Yesus yang telah mati telah benar-benar hidup kembali. Itu harus menjadi kekuatan pengajaran dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, coba teruskan ayat yang ke-6, apa yang dikatakan di sana. Ia tidak ada di sini, teruskan. Ya, Ia tidak ada di sini. ya, Ia telah bangkit. ia tidak ada di sini. Murid-murid tahu Yesus itu dikuburkan dalam satu kuburan. Pertanyaan waktu ada di Pantai Cermin, siapakah yang membeli kuburan Yesus? Tidak ada yang tahu, tetapi murid-murid yang tahu. Dia berkata, Yusuf Arimatia. Dia beli kuburan Yesus, dan di sanalah dikuburkan Yesus, di kuburan Yusuf Arimatia. Tetapi di waktu murid-murid pergi mencari Yesus yang mati, mereka tidak lagi menemukan Yesus yang mati, tetapi mereka mengetahui Yesus yang mati itu telah menjadi Yesus yang bangkit bagi saya dan saudara. Amin. Mereka tidak lagi menemukan Dia sebagai Tuhan yang mati, tetapi sudah menjadi Tuhan yang hidup. Maka terbantahkanlah ajaran Saduki itu. Ya, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya, Ustaz. Ya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, Ya, Ustaz. yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang
Dia berkata, tetapi dia anak manusia akan dihidupkan kembali di waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Semalam saya mengajar para muda-mudi tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang dikaitkan kepada mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran itu bicara soal kematian dan kebangkitan. Sebab kalau kita melihat ukuran dari mezbah korban bakaran, panjang dan lebar 5 hasta dan tinggi adalah 3 hasta. Bukankah itu semua ada di dalam pribadi Yesus yang telah mati dan bangkit? Yesus mati oleh karena 5 luka yang dia miliki, tetapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itulah menunjukkan panjang dan lebar, tinggi yang ada di dalam mezbah korban bakaran ini. Benar ya? Supaya kita dapat mengerti saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita harus menjadi hidup menjadi orang Kristen yang memahami apa itu kebenaran firman Tuhan. Bukankah Yesus mati selama 3 hari? Tinggi daripada mezbah ini ada 3 hasta. Bukankah ada 5 luka yang ada di dalam pribadi Yesus yang menunjukkan ukuran lebar dan panjang mezbah korban bakaran? Artinya apa? Mezbah korban ini benar-benar menjadi tempat sembelihan domba untuk korban perdamaian. Di sini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Dia telah bernubuat anak manusia akan diserahkan dan akan disiksa dan dibunuh, tetapi dia berkata pada hari yang ketiga, tinggi daripada mezbah ini, dia akan dibangkitkan kembali. Amin. Artinya Yesus yang telah mati itu bukan lagi Yesus yang mati, tetapi Yesus yang kita imani sudah menjadi Yesus yang telah bangkit kembali. Sangat begitu luar biasa keajaiban firman Allah yang kita imani dalam kehidupan kita. Maka saya mengatakan saudaraku, jika kita mau belajar menjadi hidup seperti Kristus, kita harus banyak belajar tentang tabernakel. Kalau kita ingin menjadi segambar dan serupa dengan pribadi Yesus Kristus, belajarlah tentang tabernakel. Sebab di dalam tabernakel inilah seluruh kepenuhan keallahan. Bagaimana kita dibentuk menjadi pribadi Allah yang sesungguhnya. Bagaimana kita menjadi sempurna seperti Allah, segambar dengan Allah. Allah telah memberikan satu pola yang begitu luar biasa untuk menjadi contoh bagi kehidupan umat manusia, dimulai dari pintu gerbang sampai dalam kematian dan kebangkitannya. Maka ajaran orang Saduki dibantahkan oleh ajaran mezbah korban bakaran. Tidak boleh dipungkiri. Sebab ajaran sekte Saduki lebih dulu lahir tabernakel daripada sekte Yahudi. Sekte orang Saduki itu, maka tidak bisa ditantang soal masalah kematian dan kebangkitan. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah makna kebangkitan itu. Mengapa Yesus harus bangkit? Apakah maknanya bagi saya dan saudara kebangkitan? Dan itu harus menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, supaya kita tetap orang yang percaya bahwa kebangkitan itu sangat berguna bagi kita semua. Amin. Amin. Kebangkitan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Nah, kita ingin melihat apakah makna kebangkitan itu di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Baik, kita akan mulai baca di dalam haleluya 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-24 sampai nanti ayat yang ke-26. Di sini kita melihat kuasa kebangkitan itu merupakan satu kekuatan untuk mengalahkan kuasa maut. Sebab kuasa maut inilah yang membuat manusia tidak akan pernah menerima hidup yang kekal. Tetapi di saat Yesus telah bangkit kembali, maknanya bagi saya, kita akan menerima hidup yang kekal. Kita akan menerima satu kehidupan yang baru. Sebab apa? Sebab Tuhan telah mengalahkan kuasa maut dengan kebangkitannya. Yuk kita lihat di dalam Injil 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-24 dimulai. Perhatikan.
1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Puji Tuhan. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-24. Perhatikan dengan sungguh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Haleluya. Kemudian tiba lagi sudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat yang ke-26 perhatikan dengan baik, Ustaz. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus adalah maut. Dan Yesus mengalahkan maut itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yaitu dengan kuasa kebangkitannya. Maka kuasa musuh yang terbesar, musuh yang terakhir, musuh yang paling kuat yang pernah dikalahkan oleh Yesus adalah kuasa maut. Tetapi kuasa maut itu dikalahkan oleh Yesus hanya oleh karena kebangkitannya dari orang mati. Maka kita juga berdoa kepada Tuhan bahwa kita harus belajar menerima kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Sebab jika kita tidak mengalami kuasa kebangkitan dalam pribadi kita, maka kuasa maut itu tidak akan pernah kita kalahkan dalam kehidupan kita. Tetapi di saat kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam hidup saya dan saudara, maka kuasa maut itu juga tidak akan pernah berkuasa dalam hidup saya dan saudara. Amin. Maka itulah makna yang dapat kita lihat dalam kuasa kebangkitan. Seandainya Yesus tidak menjadi manusia, menjadi Tuhan yang bangkit, maka maut itu tetap akan menjadi penguasa dalam kehidupan manusia. Tetapi oleh karena Yesus telah mati dan dia bangkit, dan firman Allah berkata, musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus itu adalah maut. Maka maut tidak lagi berkuasa bagi orang-orang yang telah lahir kembali. Amin. Bukankah kebangkitan bicara kelahiran baru? Bukankah kebangkitan itu bicara tentang kelahiran kembali? Di saat Yesus bangkit kembali, dia memperoleh hidup yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Dan di dalam tubuh kemuliaan itu, bahwa maut itu tidak berkuasa dalam kehidupan tubuh kemuliaan. Maka di saat Yesus telah bangkit kembali, maka kuasa kematian, kuasa maut itu tidak akan pernah lagi mampu mengalahkan pribadi Yesus. Begitu jugalah saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Maka makna kebangkitan dalam hidup saya dan saudara, di mana kita sudah dilepaskan dari kuasa maut. Amin. Artinya maut itu tidak lagi berkuasa dalam hidup saya dan saudara. Maka saya mengatakan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan yang telah mati, tapi dia Tuhan yang telah bangkit kembali. Dan kuasa kebangkitannya mengalahkan kuasa maut, supaya saya dan saudara tidak lagi dikuasai oleh maut, tetapi dikuasai hidup yang kekal. Amin. Artinya maut itu kematian kekal. Kalau manusia mati jasmani, tetapi kalau maut tidak berkuasa dalam kehidupannya, nanti pada hari terakhir, firman Allah berkata, dia akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, akan hidup kembali. Sebab tidak ada kuasa maut yang dapat menghalangi kebangkitan orang-orang percaya. Maka saya mengatakan makna yang pertama dari kuasa kebangkitan, yaitu mengalahkan maut. Nah, kedua, dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, apakah makna kuasa kebangkitan yang harus kita berikan supaya kita jangan bergeser dari ajaran yang benar masuk dalam ajaran Saduki, rabi Saduki, jika kita mengerti apa makna kebangkitan dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat kembali dalam Roma 6 ayat yang ke-4. Puji Tuhan. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Tadi orang-orang semalam yang telah dibaptiskan, lihat ini, ya, dikatakan dengan demikian telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Terus ya, oleh baptisan dalam kematian. Oleh baptisan di dalam kematian, oleh
dalam kematiannya, terus kan? Ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, terus kan? Ya, oleh kemuliaan Bapa, oleh kemuliaan Bapa, terus ya. demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian juga kita akan menjadi hidup dalam hidup yang baru. Jadi kebangkitan ini bermakna untuk membawa kita kepada hidup yang baru. Amin. Maka kalau ada jasa rugi dalam kehidupan kita, maka ini tak pernah ada dalam hidup saya, saudara. Hidup lama akan tetap menjadi hidup lama. Tetapi di saat kuasa kebangkitan ini ada di dalam diri saya, saudara, kebangkitan Yesus Kristus itu akan membawa kita masuk di dalam suasana hidup yang baru. Maka orang yang dibaptis, jangan sembarangan hidupmu. Orang yang dibaptis itu jangan anggap itu menjadi satu hanya aturan organisasi. Tapi makna kuasa kematian dan kebangkitan itu menjamin kita menjadi hidup yang baru. Dan hidup yang baru ini bukan hidup datangnya dari dunia, tapi hidup yang baru ini itu adalah kehidupan surgawi. Dan kehidupan yang baru inilah yang membawa kita tidak lagi dapat dikuasai oleh maut. Artinya bagi orang-orang yang hidup baru, sesungguhnya maut tidak lagi berkuasa dalam kehidupan. Tetapi bagaimana orang bisa memperbandingkan kematian dan kebangkitan? Artinya baptisan air. Sesungguhnya orang yang tadi baptis dalam baptisan air, dia orang yang telah menerima anugerah kehidupan yang baru. Dan saya bisa mengatakan kepada kita, hidup yang baru ini tidak bisa kita beli dengan harta yang fana. Kita tidak bisa membeli dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa membeli dengan harta yang berlimpah-limpah yang kita miliki, tetapi hanya dapat diberikan oleh kuasa kematian. Kematian Yesuslah yang sanggup memberikan kehidupan yang baru ini dalam diri kita. Maka saya mengatakan kepada kita hari ini, setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama